Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Tanti. Hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan yang luar biasa. Oke, kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Kita masih belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran kelima. Ada 2 mata pelajaran nanti yang akan kita pelajari, yaitu IPS dan SBDP. Apa saja yang akan kita pelajari? Nanti kita akan bicarakan lagi. Ya, sekarang siapkan hati kita dulu untuk berdoa. Sudah siap? Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan darimu. Dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon, terangilah akal budi kami, supaya kami cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar hari ini dengan semangat, ya, dengan gembira, dengan ceria agar kalian lebih mudah memahaminya. Maka supaya kita menjadi hati kita tenang, senang, bahagia, ceria, kita menyanyi lagi, ya. Menyanyi Ibu kita Kartini. Kita mulai. 1, 2, 3. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Lebih semangat lagi, sekali lagi. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Terima kasih anak-anak, kalian menyanyi dengan hebat, dengan luar biasa. Ini adalah lagu wajib Ibu kita Kartini ciptaan W.R. Supratman. Beliau juga pencipta lagu Indonesia Raya. Baik, sudah siap, sudah semangat, sudah panas ya anak-anak ya. Mari kita mulai pembelajaran kelima hari ini. Pelajaran yang pertama adalah seni budaya dan prakarya. Kita akan membicarakan tentang memahami patung. Yang kedua, membuat patung. Ini untuk SBDP.
Lalu untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial ada 2. 1. Mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Ini kompetensi yang harus kalian miliki ya, anak ya. Lalu tujuannya adalah yang pertama, setelah membaca informasi tentang ASEAN dan kondisi geografisnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari 2 negara ASEAN dengan benar. 2. Siswa mampu menulis laporan tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari 2 negara ASEAN dengan benar. 3. Setelah melakukan uji coba dengan warna, siswa mampu menemukan pewarnaan patung yang tepat. 4. Dengan bahan pewarna yang ada, siswa mampu mendesain patung dengan lebih terampil. Ini tujuannya anak-anak ya. Jadi kalian harus bisa ya minimal 1 lah masing-masing mata pelajaran yang harus kalian benar-benar pahami tujuannya. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kelima hari ini. Pembelajaran kelima, kita akan belajar muatan pelajaran IPS. Kita akan bicara tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang beragam mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara, anak-anak. Contohnya ini yang pertama, gajah. Yang pada gambar saya tampilkan gajah. Jumlah populasi gajah ini sudah semakin menurun, maka kalian harus merawat, ya, menjaga supaya gajah ini tidak punah. Setiap negara pasti memiliki flora dan fauna endemik yang asli dari negara tersebut. Flora itu adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Kalau di Indonesia, tempat perkembangbiakan gajah itu ada di Lampung, di Sumatera ya, anak ya. Nah ini hewan yang besar, maksudnya anak ya. Nah, nanti akan contohkan beberapa negara dengan hewannya dan mungkin ada tumbuhannya ya anak-anak ya. Yang pertama, Thailand. Ini memiliki hewan yang bernama owapilet. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Ini hidupnya di atas pohon dan jumlahnya juga sudah semakin sedikit. Atau owapilet ini disebut kera kerdil. Ya, populasinya hanya tinggal 32.000 saja. Contoh yang kedua, bunga Rafflesia. Hidup di Taman Nasional Bengkulu, ini di Indonesia. Bunga ini mempunyai ukuran diameter hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga sebagai bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Kayak ini bunga ini makanannya serangga, anak-anak ya. Contoh lagi, bunga bangkai ini masih bicara bunga Rafflesia arnoldi, anak-anak. Ini habitatnya terbatas. Karena apa? Pembangunan yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Nah, ini hewan owapilet, ini yang dari Thailand. Kemudian ini adalah tapir Malaya dari Malaysia. Ini hanya contoh sedikit, anak-anaknya ada banyak sekali. Nah, ini yang tadi bunga bangkai tadi. Lalu ini adalah lotus Nelumbo nucifera dari Vietnam. Ini bunga flora ya, namanya floranya. Yang sebelah sini fauna, yang sini floranya. Nah, ini kita akan lihat kehidupan sosial budaya dari beberapa negara di ASEAN. Yang pertama kita akan bicara Singapura. Sosialnya pernah dijajah oleh bangsa Inggris, merdeka pada tanggal 9 Agustus 1959. Penduduk asli Singapura 70% adalah suku bangsa Cina. Bagaimana dengan budayanya?
Ada orang India, Melayu, Chinese, bule, orang Filipina, Arab Indonesia bercampur di sini. Kemudian penduduknya dari berbagai macam etnis, namun hidup rukun dan damai, hampir sama seperti Indonesia ya anak-anak ya. Lalu yang ketiga, budayanya negara yang saling menghargai satu sama lain dan mencintai keberagaman. Lalu kita lihat negara Vietnam. Keadaan sosialnya, karakteristik masyarakatnya ulet dan pekerja keras, serta penganut agama yang taat, terutama agama Buddha. Budayanya bagaimana? Suku di Vietnam dianggap sebagai suku yang homogen. Ya, sama. Bahasa resmi yang digunakan di Vietnam adalah bahasa Vietnam yang diikuti dengan bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Sini anak-anak ya. Ini untuk Vietnam. Ini tadi sudah Singapura. Ini ya anak-anak ya. Kemudian kita akan bicara tentang kehidupan ekonomi dan politiknya. Tadi sosial budaya, sekarang ekonomi dan politiknya. Untuk Singapura, ada kegiatan ekspor dan impor, pengolahan minyak bumi, industri manufaktur elektronik, bahan kimia, industri perkapalan. Pada sebelumnya saya sudah memberikan contoh ya anak-anak ya, di Singapura ada pelabuhan besar gitu ya. Kemudian pengolahan karet mentah dan industri bahan makanan, ada pelabuhan, ada pelayanan jasa dan sektor pariwisata. Ini untuk ekonominya. Lalu untuk politiknya, negara yang berfaham demokrasi sosialis. Kemudian sistem pemerintahannya republik berparlemen. Kuasa memerintah berada di tangan Perdana Menteri. Jadi kekuasaannya ini Perdana Menteri. Itu yang paling tinggi ya. Kemudian Vietnam, ekonomi dan politiknya. Ekonominya, Vietnam bergantung sebagian besar pada investasi langsung asing untuk menarik modal dari luar negeri. Yang kedua, industri perikanan memiliki sumber daya yang melimpah berkat panjang pantainya yang luar biasa dan jaringan sungai dan danaunya yang ekstensif. Yang ketiga, negara pengekspor beras terbesar di dunia. Ini salah satunya setelah Thailand. Ya, namanya Thailand yang masih yang pertama di situ. Kemudian keadaan politiknya bagaimana? Vietnam adalah negara sosialis yang menganut sistem tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal adalah panglima tertinggi militer Vietnam. Ini contoh kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik Singapura dan Vietnam. Nah, selanjutnya kita akan lihat fauna atau hewan yang unik di Indonesia. Nah, ini apa Nana? Pinter, komodo di Pulau Komodo. Kemudian ini apa kira-kira yo? Iya, anoa. Ini ada di Pulau Sulawesi. Pasti tahu semua. Ya, harimau. Ya, harimau. Ya, dari Sumatera. Kemudian ini burung jalak Bali di Pulau Bali bagian barat. Apakah hewannya ini saja, Bu? Tidak, ada hewan yang lain. Kamu bisa cari, bisa browsing di Google. Itu banyak sekali hewan-hewan yang asli Indonesia. Ya. Sekarang kita lihat floranya. Nah, ini adalah bunga bangkai. Selain tadi bunga bangkai, bentuknya ini juga ada seperti ini. Kemudian ini pohon cendana, ini yang mengeluarkan harum, ya. Pengharum. Nah, ini adalah kantong semar, ya, kantong semar. Nah, ini flora yang tadi kita bilang daun payung tadi ya, yang pembelajaran sebelumnya kita sudah lihat daun payung di situ. Seperti tidak ada batang, padahal ada batang karena saking kecilnya batangnya. Ya, anak-anak ya.
Oke, ini pelajaran IPS sudah selesai. Tugasnya adalah menyebutkan flora dan fauna unik dari negara ini. Sengaja Bu Tanti berikan gambarnya saja, kira-kira kalian paham nggak? Ini negara mana? Ini negara mana ya? Tuliskan satu flora, satu fauna untuk masing-masing negara. Ya, mau lebih boleh nggak? Ya boleh anak-anak ya, boleh sekali. Ya, sebutkan floranya apa, faunanya apa. Ini juga sama, ini floranya apa, faunanya apa. Yang asli dari negara itu. Ya, yang paling banyak dari negara itu. Baik anak-anak, ini untuk pembelajaran IPS. Nah, selanjutnya adalah SPDP. Kita akan bicara tentang patung masih, tapi di sini kita sudah mau membuat pameran anak-anak ya. Kita mau membuat pameran. Bagaimana kita membuat pameran karya seni patung? Ya, karya seni patung di sini. Pameran itu adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Ya, kita bisa lihat karya seni itu banyak sekali, ada lukisan, patung, ya, ukir-ukiran, dan hasil-hasil misalnya robot asli Indonesia, anak-anak Indonesia yang membuat ya, itu ada banyak sekali, atau pakaian-pakaian ya, banyak sekali karya seni itu. Tapi di sini kita bicara tentang patung yang kita buat. Kalau misalnya kita tatap muka anak-anak, itu bisa anak-anak kita buat pameran. Hasil karya kalian dipamerkan, kita susun ruangan dengan begitu indahnya. Adik-adik kelas kalian bisa melihat, orang tua kalian juga bisa melihat. Ini loh hasil karya patung kalian selama di kelas 6. Nah, pameran itu tujuannya untuk apa anak-anak? Memperkenalkan karya seni tersebut kepada orang lain, seperti pada gambar nih. Ada puji, kendi, lukisan ya, patung seperti ini. Ini ada kayak apa sih ya, gentong gitu anak-anak ya. Ini seperti gentong ya. Nah, langkah-langkah melakukan pameran di sekolah ada 3 atau 4 gitu ya. Yang pertama, tahap persiapan. Apa isinya tahap persiapan? Kita pelajari tujuan pembelajaran, kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya. Ekspresi dan apresiasinya apa? Perhatikan dan laksanakan arahan dari guru. Rencanakan kegiatan pameran melalui pembentukan panitia di kelas. Ya, jadi siapa yang bertanggung jawab pada pameran itu? Walaupun kita sudah ada kelompoknya untuk pameran itu. Bagian ini, ruangan sini gitu ya. Itu harus ada panitia. Susun proposal sebagai acuan kegiatan. Proposal itu isinya tentang waktunya, tempatnya, biayanya berapa, koordinasi dengan seni yang lain, dan sekolah. Itu harus dibicarakan. Kemudian sosialisasi rencana kegiatan kepada siswa, peserta pameran agar mempersiapkan karya-karyanya. Patungnya ada berapa ya? Mungkin satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti dikumpulkan mana yang paling bagus. Misalnya nanti kira-kira kalau ada yang mau membeli dihargain berapa. Nah, itu bisa dibicarakan tahap persiapan ya. Lanjutnya. Nah, yang kedua, pelaksanaan. Tadi sudah persiapan, sekarang pelaksanaan. Menyiapkan atau membuat karya untuk pameran. Ya. Kemudian yang kedua, penataan ruangan. Gambar, teknik pemasangan, penugasan penjaga stand, pembukaan dan penutup. Ya, mungkin sebelum melihat-lihat pengunjungnya kita adakan acara dulu ya. Kemudian selenggarakan diskusi karya dan pelaksanaan pameran. Ya, dimusyawarahkan dulu harus bagaimana nanti alurnya, posisinya dan lain-lain sebagainya. Pintu masuk, pintu keluar, begitu ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi pameran oleh pengunjung, guru bidang studi.
Kemudian evaluasi pameran dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan penutupan. Jadi ini setelah kegiatan pameran berlangsung. Kalian minta evaluasi itu kayak penilaian gitu ya anak-anak ya. Kalian bisa tanyakan kepada pengunjung bagaimana karya-karyanya, bagaimana penerima tamunya, dan masih banyak lagi. Demikian juga kepada guru. Ya, guru-guru kelas atau guru bidang atau pihak sekolah ya yang ada di sekolah yang melihat pameran itu. Dievaluasi semua dari awal, pertengahan hingga akhir ya, persiapan, pelaksanaan hingga penutupan. Ya, ini contoh langkah-langkah dalam membuat pameran di sekolah. Nah, ini anak-anak contoh hasil karya patung dari plastisin, dari pledov, dari sabun batang ya, yang bahan-bahan lunak yang bisa kita lakukan, kita bisa buat di sekitar rumah kita ya anak-anak ya. Ini dari pledov atau dari plastisin gitu ya. Ini, kemudian ini dari sabun, ya sabun batang, sabun mandi gitu. Ya, dibuat seperti ini. Bisa kita semuanya. Ya. Jadi semua hal kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti hasilnya memuaskan, ya. Yang sederhana saja kita buat ini dari sabun batang juga, Nana. Ini juga wow, bagus sekali ya. Kamu nikmati seperti ini. Nah, begitu anak-anak. Jadi untuk hari ini SPDP sudah selesai. Kita tentang bagaimana kalau kita mau melakukan pameran di sekolah. Tapi sayang kita tidak bisa melakukan. Semoga nanti di kelas lanjutan kalian bisa melakukan ya anak-anak ya, pameran-pameran yang hasil karya kalian. Pasti lebih besar, kalian juga lebih bagus hasilnya ya. Antara anak sekolah dasar dengan anak sekolah menengah pasti berbeda. Kalian lebih menjadi kreatif ya. Jadilah anak-anak yang kreatif, yang semangat, yang jujur. Gitu ya anak-anak ya. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai, khususnya untuk pembelajaran kelima. Tadi kita sudah belajar IPS tentang kondisi sosial, budaya, ekonomi, politik di negara ASEAN. Kita bicara tentang 2 negara, yaitu tadi Singapura dan Vietnam. Kemudian kita melihat flora dan fauna yang ada di Indonesia, ya, dan ada beberapa di Thailand. Tadi sudah dilihat ya anak-anak ya, flora dan faunanya. Kalian bisa cari yang lain tugasnya, mencari flora dan fauna berdasarkan bendera negara tersebut. Ya pasti kalian bisa. Ya itu negara ASEAN semua, anggota negara ASEAN semua ya anak-anak, 2 negara itu. Tugasnya adalah IPS. Lalu SBDP, bagaimana kalau kalian membuat sebuah karya seni patung, melakukan pameran, ya, tinggal pilih bagaimana caranya, ya kan, lalu sampai akhir mengevaluasi, gitu ya anak-anak ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih kalian masih setia mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa buatlah rangkuman ya anak-anak ya. Setiap selesai melihat pembelajaran di YouTube, kalian buat rangkumannya. Ya, dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran nanti berakhir 6. Jadi tema berapa, subtema berapa, kalian rangkum jadi 1. Begitu ya anak-anak ya. Ya, kalau mau menggambar bisa cari gunting-gunting lalu tempel di buku. Boleh ditulis dengan tulis tangan di buku tematik atau kalian ketik ya, kalian ketik dengan laptop atau komputer yang kalian punya ya, semampu kalian. Pasti kalian jadi anak-anak yang hebat. Karena membuat rangkuman sama saja kalian itu belajar. Ya anak-anak ya, semangat terus. Mari kita tutup dulu dengan doa. Ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana selama-lamanya. Bunda hati kudus, doakanlah kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Kami akan menyudahi pembelajaran kami kali ini. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Dan semoga Engkau beri kelancaran dalam usaha-usaha kami di sekolah. Ujian dan ulangan
yang akan kami tempuh. Berikanlah kemudahan dalam kami menjawab soal-soal yang akan kami hadapi. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Pesan Bu Tanti selalu jaga kesehatan. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Makan makanan bergizi, minum air putih. Jangan kemana-mana ya anak-anak ya. Kita masih menghadapi virus COVID-19 ini. Penyakit corona semakin banyak. Ya, saudara-saudara kita yang terkena bahkan sampai meninggal. Tenaga kesehatan pun ada beberapa yang meninggal, maka kalian tetap di rumah. Kalau memang itu tidak penting. Menggunakan masker, ya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.